Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Kaif halukum? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Nashkurulillah ala ni'amihi al-katsirah fi hadha as-sabah. An'amana Allah bi ni'matin katsiratin wa minha ni'matul iman wal islam wa ni'matu fi talabil ilmi alladhi mazilna fi hadzal majlis. Thumma min syukri ni'am atau min syukri ni'mah an nuti'a Allah fi ma amara wa najtanib wa natruk fi ma naha wa jazara. Thumma kadzalika min syukri ni'mah an nukhlis al-ibadah lillahi azza wa jal, kadzalika في طلب العلم لأنه هو من عبادة العظيمة عند الله عز وجل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي بمعنى إذا أراد الله بعبده خيرا فيفقه في الدين وهو بطريقة طلبة العلم. ثم ثانيا نصلي ونسلم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى صلوات وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. طيب إخوة الله عزنا الله وإياكم، إن شاء الله في هذا الموضوع وفي هذه الفرصة نواصل درسنا في كتاب ماذا يا إخوان؟ من وصايا السلف للشباب. من وصايا السلف للشباب. Ya, iftah al-kurasa. Ya, dibuka catatannya. Ya, yang belum catat silakan dicatat nama bukunya. Ya, karena yang baru gabung. Kalau yang udah gabung, kita sudah mengawali pertemuan perdana kemarin. Ya. Min wasaya, min waw sod, kemudian ya-nya panjang. Min wasaya as-salaf lisyabab. Ya. Artinya apa, ikhwan? Mada makna ya Sa'id? Min wasaya as-salaf lisyabab. Mada? Baik. Ya, ahsanta. Nasihat-nasihat para salaf atau para ulama salaf bagi syabab, lisyabab, ya. Bagi para pemuda. Baik. Kita semua insyaallah masih tergolong para pemuda. Kemarin kita sudah mengawali pertemuan perdana kita di muqaddimah, ya, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian berikrar bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian beliau bersolawat serta mengucapkan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan seluruh sahabatnya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasannya tidak diragukan lagi bahwasannya marhala atau fase di usia muda adalah fase yang sangat apa ya kawan, kemarin disebutkan penting, ya. Saking pentingnya
Ya, disebutkan apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara khusus. Begitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan masa ini secara khusus. Ya. Untuk memperhatikan masa tersebut. Dan kemarin sudah disebutkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW menyebutkan apa? Apa kata Nabi SAW? Tatkala menasihati seseorang, Nabi SAW menyebutkan iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya, perhatikanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya. Nabi menyebutkan syababaka qabla haramik. Ya. Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya. Wasihhataka qabla saqamik. Ya, waktu sehatmu sebelum sakit. Ginaka qabla faqrik, ya. Ketika keadaan lapang atau keadaan kayamu sebelum miskin atau sebelum sempit. Wa faraghaka qabla syughlik, ya. Waktu luang sebelum apa? Waktu sibuk. Wa hayataka qabla mautik, ya. Hidupmu sebelum matimu. 5 hal ini yang Nabi SAW sebutkan. Dan kemudian Syekh menjelaskan di sini, ya. Ini karya Syekh, ya, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah taala, ya, salah satu dosen besar di Jami'ah Islamiyah bil Madinah, ya, kemudian juga pengajar di Masjid Nabawi. Ya, beliau merupakan anak dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Abdul Muhsin Al-Abbad. Ayahnya juga seorang ulama. Ya, ini karya beliau. Maka beliau memberikan komentar di sini, ya, bahwasannya apa? Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam khassa hadhil marhala bidzikri li'azami ahamiyatiha wa kabiri sya'niha fayanbaghi taqayyudhi lidzalika wa adami tahawuni biha. Ini kata beliau, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis tersebut, ya, secara khusus, ya, usia muda itu secara khusus, karena Nabi menyebutkan wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Masa muda itu masuk secara umum dalam apa? Hadis hidupmu, ya, karena hidup itu mulai dari fase, ya, dilahirkan, kemudian anak kecil, ya, disebut dengan tifl atau gulam, remaja, ya, disebut, kemudian syabab, ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan secara khusus, padahal dia sudah termasuk dalam waktu kehidupan. Ya, ini kata Syekh Abdul Razak Al-Badr menunjukkan apa? Keagungan, ya, li'azami ahamiyatiha, karena keagungan masa muda tersebut, wa kabiri sya'niha, ya, dan sangat besar apa pengaruhnya, ya, di usia muda tersebut. Maka hendaklah fayanbaghi, ya, hendaklah untuk apa? Diperhatikan. Ya, fase ini hendaklah untuk diperhatikan. Kemudian apa? Dan tidak sampai diabaikan, tidak sampai dilalaikan usia muda ini. Ya. Kemudian selanjutnya Nabi SAW menyebutkan, membawakan beliau, ya, Syekh Abdul Razak Al-Badr membawakan sebuah hadis juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama 'abdi aw la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yusal an khamsin. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat kelak di sisi Tuhannya atau di hadapan Tuhannya, hatta yus'al, sampai ia akan ditanya an khamsin, tentang 5 hal. Apa yang akan ditanya tersebut? An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya di mana dia habiskan atau untuk apa dia habiskan. Wa an syababiki fi ma'abla, masa mudanya kemana dia lewatkan, ya. Itu yang kedua. Yang pertama apa? Umurnya,
Ya, umurnya dia gunakan untuk apa? Kemudian masa mudanya di mana dia habiskan? Wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dan hartanya di mana dia dapatkan, dari mana dia dapatkan harta tersebut, dan di mana dia infakkan harta tersebut atau dia belanjakan. Ya. Kemudian wa madza amila fima alima, dan apa yang dia amalkan daripada ilmunya yang sudah dia ketahui. Ya. Apa-apa yang akan ditanya, kawan? Yang pertama apa? Hah? Umurnya. Yang kedua? Hah? Masa muda. Yang ketiga? Harta. Yang keempat? Harta yang hartanya itu yang ada dua yang ditanyakan. Dari mana dia dapatkan dan di mana dia belanjakan, ya. Karena nggak mungkin dia belanja otomatis dia mendapatkan terlebih dahulu, ya. Berarti bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara membelanjakannya atau di mana dia belanjakan. Kemudian yang kelima apa? Ilmunya, ya. Bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. 5 hal ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annal mar'a yus'alu yaumal qiyamah an hayatihi bisu'alain. Ya, maka Nabi SAW mengabarkan bahwasanya seseorang akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang umurnya dengan 2 pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan kata Nabi SAW. Al-awwal, yang pertama, an hayatihi umuman min awwaliha ila akhiriha. Yang pertama adalah kehidupannya secara umum. Ya, kehidupannya secara keseluruhan. Dari awal dia hidup sampai akhir, itu akan ditanya secara keseluruhan. Fahim tom ya kawan? Syabab. Baik, jadi yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah keseluruhan daripada usianya. Ya. Kemudian kata beliau, ats-tsani an marhalatis syabab khususan ma'a annahu idza su'ila an hayatihi fa inna marhalatas syabab dakhilatun fiha lakinnahu yus'al yaumal qiyamah an su'alan khassan. Ya, kata beliau, yang kedua, pertanyaan kedua adalah tentang usia mudanya, fase mudanya secara khusus. Ya, kalau tadi secara keseluruhan, usianya secara keseluruhan. Ya. Yang kedua, usia mudanya secara khusus. Maka ini ikhwan, ya, penting untuk kita perhatikan fase ini. Ya, kita sekarang berada pada fase muda, ya. Insyaallah masih muda kita semua, insyaallah. Ya, selalu merasa muda. Yang udah berusia pun masih merasa muda, ya. Ya, ikhwan, insyaallah kita di sini masih muda semua, insyaallah. Ya, belum ada yang disebut syekh. Bisa jadi yang di depan antum lebih muda dari antum, ya. Ya, dari segi penampilan. Enggak ya, Ikhwan. Insyaallah, ya. Jadi secara khusus, ma'anna idza su'ila an hayatihi, padahal apabila Allah sudah bertanya tentang umurnya, tentang usia hidupnya, fa inna marhalata syabab dakhilatun fiha, bahwasanya usia muda sudah termasuk dalam keseluruhan daripada umurnya. Ya, artinya cukup saja dengan satu pertanyaan saja cukup. Namun di sini kata beliau tetap disebut 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama secara umum usianya, yang kedua masa mudanya. Ya, walaupun masa muda itu masuk dalam apa? Usianya. Kenapa? Ya, lakinnahu yus'al yaumal qiyamah anha su'alan khassan. Ya. Karena masa muda itu akan ditanya pada hari kiamat dengan pertanyaan secara khusus. Ya. Akan ditanyakan dengan pertanyaan secara khusus atau ditanyakan di usia muda tersebut secara khusus.
Walihada yanbaghi 'ala syabbi ayyantabiha li ahamiyati hadhihi al-marhala wa yatadhakkar da'iman anna rabbahu 'azza wa jal sayus'alu yaumal qiyamah madza 'amila fiha idafatan ila su'ali an 'amali fi umrihi kullihi al-mutadammin li marhalati syabab li'annaha marhalatul qawiyyah wan nasyat wa yusril haraka wa quwwatal a'dha wa iktimalal hawas. Nah ini sebabnya ini. Ya, maka hendaklah kata beliau untuk seorang pemuda untuk memperhatikan, ya, memperhatikan dan berhati-hati, ya, memperhatikan dan berhati-hati fase ini, dan senantiasa dia mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya padanya tentang fase ini, tentang usia muda ini. Ya, apa yang dia telah kerjakan, maka hendaklah dia memperhatikan dan berhati-hati. Ini kata Syekh. Dan senantiasa mengingat bahwasanya Allah, yaitu Tuhannya, anna rabbahu azza wa jal sayas'aluhu yaumal qiyamah. Ya, bahwasanya Tuhannya, yaitu Allah azza wa jal, akan bertanya kepadanya madza amila fiha, apa yang dia lakukan di usia muda tersebut. Idafatan ila su'ali an amalihi fi umrihi kulli, ya, sebagai bentuk, ya, penyandaran daripada pertanyaan secara umum daripada usianya, mutadamman li marhalati syabab, ya, maka secara terperinci atau secara khusus fase muda, li'annaha marhalatul qawiyyah. Kenapa? Karena masa muda itu adalah fase-fase di mana orang itu lagi kuat-kuatnya, wan nasyat, lagi lagi berani-beraninya. Ya, usia muda itu lagi kuat-kuat orang. Jadi ditanya, nggak ada alasan kita nggak bisa melakukan ini. Ya, nggak ada alasan kita tidak melaksanakan sholat, nggak ada alasan. Kalau udah usia lanjut, ikhwan, ya, maka apa yang terjadi? Dia akan mungkin i'tidar, akan minta uzur. Mungkin sudah sakit-sakitan. Biasanya kan orang udah tua seperti itu, ya, lemas tubuhnya, nggak bisa lagi. Maka di sini kenapa disebutkan, ditanyakan secara khusus? Karena usia muda ini tidak ada dalil bagi kita untuk Tidak ada dalil bagi kita untuk mengelak. Untuk bahasanya kita ngeyel, ya. Ngeyel, nggak ada lagi kesempatan kita untuk ngeyel. Kenapa? Karena usia ini usia lagi kuat-kuatnya. Antum lagi kuat-kuat, ikhwan. Ya. Jangan hanya main futsal aja kencang larinya. Ya. Ketika disebutin olahraga, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Namun tatkala disebutin murojaah, mencatat ilmu, Masya Allah, maka harus sama disamakan. Ya, karena usia ini antum kita semua, ya, nggak punya kesempatan atau nggak punya hujah di hadapan Allah untuk meminta uzur, ya, di usia kita ini. Lagi kuat-kuatnya, lagi berani-beraninya, nasyat, ya, berani untuk melakukan hal-hal, ya. Kalau dia salah jalan, maka berani juga untuk melakukan kejahatan, ya, di usia ini. Maka lihat terjadi terjadi bahasanya? Tawuran. Kira-kira terjadi tawuran usia 60 tahun ke atas apa usia berapa, ya kawan? Tawuran di jalanan, antum pernah lihat tawuran enggak? Itu kira-kira usia itu 60, ya, 50-60 ke atas atau usia berapa? Yang tawuran. Usia muda, ya. 40 ke bawah itu masih dihitung muda. Ya, 40 ke bawah itu masih dihitung muda itu. Ya. Tapi puncak masa mudanya itu, masa muda puncaknya itu di usia 40. Makanya Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 karena fisiknya lagi kuat-kuatnya, kemampuan untuk menalar, ya, kemudian berbicara, ya, kemudian menyampaikan itu matang-matangnya di usia 40. Ya. Usia 40 tahun. Maka kemudian
kuat dari segi lahir dan kuat dari segi batin. Batinnya itu mampu menerima celaan, cacian dan lain sebagainya, mampu, kuat, bisa bersabar dia. Ya, itu usia 40 tahun. Ya, usia di bawah itu kalau dinyinyirin dikit langsung dia, wah, nggak mau dia. Kalau usia di bawah itu masih panas-panas. Tapi kalau dia usia 40 dia bisa menahan emosinya. Ya, dia bisa menahan emosinya. Makanya Nabi SAW diangkat di usia tersebut menjadi nabi dan rasul. Kemudian dia diperintahkan untuk naik ke bukit Sofa. Ya Bani Adi, ya Sobaha. Ya, ini kata para ulama kalau ada orang teriak dengan mengatakan ya Sobaha, itu menunjukkan ingin memberikan informasi. Ya, ingin memberikan informasi yang sangat penting. Mungkin kalau bahasanya kita dulu ya pakai teng itu kan di tempat hansip ya. Nah, itu untuk mengumpulkan orang karena ada sesuatu yang disampaikan. Maka Nabi berteriak di atas bukit, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan ya Sobaha, berkumpullah semua kaum, ya, Quraisy yang ada berapa kabilah. Ya, kemudian disebutkan ya Bani Adi, disebutkan satu persatu mulai dari keluarga Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, ya, Nabi diutus, Nabi adalah utusan. Ya, mengabarkan terlebih dahulu, apakah kalian percaya bahwasanya kalau sekiranya saya mengabarkan pada kalian di belakang bukit ini ada segerombolan pasukan yang ingin menyerang kalian, apakah kalian membenarkan aku? Maka katanya ma jaroinaka kadhiba. Mereka berkata, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Artinya apa? Mereka percaya kepada Nabi SAW. Ya. Jadi tatkala Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya saya mengabarkan bahwa kepada kalian di belakang bukit ini ada musuh yang sedang mengintai dan ingin menyerang kalian? Maka mereka menjawab kepada Nabi SAW, ya, kepada Muhammad SAW pada saat itu, ya, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Engkau adalah seorang yang jujur, ya, seorang anak dari orang yang jujur, ya. Baik. Kemudian Nabi SAW mengikrarkan bahwasanya dia adalah utusan. Disitulah baru berteriak, tabban lak, ya Abu Lahab, celakalah engkau, alihada jama'atana, kata Abu Lahab. Ya, celakalah engkau. Apakah hanya dengan urusan ini engkau mengumpulkan kami di sini? Apa gunanya? Itu kata Abu Lahab. Sehingga turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, karena dia yang berani. Tatkala Nabi mengatakan dia adalah utusan Allah, kemudian Abu Lahab langsung sembari mengangkat tangan, tabban lak, sehingga yad. Kenapa Allah menyebutkan celakalah tangan, tabbat yada Abi Lahab, ya kan? Celakalah tangan, karena sembari menunjuk. Ya, artinya apa? Ya, merendahkan Nabi dan lain sebagainya. Alihada jama'atana, apakah dengan ini, kata Abu Lahab, engkau mengumpulkan kami di sini? Ya. Baik, itu ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kembali kita jadi di usia muda itu, usia 40 tadi, Nabi SAW sudah kuat untuk menjalani ujian demi ujian dalam tantangan dakwah dan lain sebagainya, dicela, diintimidasi, dihina, bahkan ingin dibunuh. Nabi kuat. Kenapa? Karena udah usia segitu. Karena lagi kuat-kuatnya, ya. Wa yusri'ul harakah, dan pergerakannya itu cepat. Masa muda itu Masya Allah, ya, beraktivitasnya itu lancar, ya, hampir bisa dibilang nggak ada hambatan. Kalau kemudian wa quwwatul a'dha, fisiknya kuat, waqtimalul hawas, ya, dan sempurnanya hawas, ya, semua indera itu lengkap di masa itu. Ya, indera kita itu lagi bisa dibilangnya lagi matang-matangnya, penglihatan, pendengaran tajam, ya, pikiran, ya, hati, semua Masya Allah, ya. Jadi kenapa Allah tanyakan secara khusus? Karena ini adalah hal yang penting, atau masa ini adalah fase yang sangat penting. Walihada hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syabab kama fil hadits as-sabiq ala iktinami hadhil marhala iktinaman 'aziman. Maka dengan demikian, karena alasan itu semua, alasan apa tadi? Masa muda itu masa kuat-kuatnya, masa semangat-semangatnya, berani-beraninya, fisiknya kokoh, tangguh. Kemudian semua inderanya, baik indera pendengaran, ya, 5 inderanya itu Masya Allah berfungsi dengan luar biasa.
Ya, maka dengan demikian Nabi SAW menganjurkan untuk memperhatikan apa? Masa ini. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Ibnu Abbas dan hadis Ibnu Mas'ud. Ya, hadis Ibnu Abbas dan hadis Ibnu Mas'ud. Ya, iktinaman aziman, dengan penuh perhatian yang sangat besar. Jadi antum, kita semua ikhwan harus perhatian di masa kita ini, jangan dihabiskan tidur. Ya, jangan dihabiskan tidur ya. Insyaallah. Ya, sayang waktu kita itu terbuang. Ya. Makanya diatur. Maka di program inilah kita berusaha untuk mengatur waktu. Ya, mengatur waktu. Tidurnya ditentukan berapa menit sebelum zuhur. Itu kalau antum lakukan, antum sehat ikhwan. Ya. Itu kalau kita laksanakan, kita akan merasakan sehat dan semangat. Namun kalau kita banyak tidurnya, cenderung malas. Bisa saja. Ya, cenderung malas. Ya, mudah ngantuk. Ya. Kemudian pikiran itu tidak tajam. Walaupun dia cerdas, tapi kalau suka banyak tidurnya, walaupun dia punya kecerdasan yang IQ-nya, ya kan ada kan? Ya. Ada nggak IQ 200? Wah, udah berlebihan. Ya, IQ-nya 180, ya. Namun kalau dia suka tidur itu akan otaknya itu akan jadi tumpul, ya, akan jadi tumpul walaupun dia punya kecerdasan yang luar biasa. Wa ausa alaihi salatu wassalam aidan ahlal ilmi mu'attinan, ya. Wa ausa sallallahu alaihi wasallam aidan ahlal ilmi wal mu'attinina bit tarbiyati wad da'wati wat ta'limi bisyabab li'anna syababa yahtaju ila inayatin wa mulaqafatin wa rifqin wa tawaddudin wa tahbibin lahu fil khairi wa ahlihi hatta la yatakhattafahu ahlul batil wa arbabu al muharramat. Baik. Kemudian Nabi SAW juga mewasiatkan, ya, kepada orang-orang yang berilmu, ya, mewasiatkan kepada orang-orang yang berilmu, kemudian orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mengajar. Untuk apa? Bitarbiyati wad da'wah, untuk mendidik dan mendakwahi para pemuda, mendidik, mendakwahi dan mengajarkan para pemuda. Ya, jadi Nabi SAW, ya, juga menasihati untuk para ahli ilmu, ya, para orang tua yang dia memiliki kapabilitas untuk memerintahkan anak-anak mereka, ya, agar memperhatikan pendidikan, kemudian dakwah, kemudian pengajaran kepada siapa? Kepada pemuda. Li'annaha, kenapa kan? Li'anna syabab, karena para pemuda yahtaju ila inayatin, butuh kepada naungan, ya, para pemuda itu butuh kepada naungan. Wa mulatafatin, butuh kepada kelembutan, ya. Wa rifqin, ya, sama, ya, kelembutan, kelemah lembutan, ya. Kalau mulatafatin ini kelembutan, kalau rifqin ini akrab, ya, senantiasa membersamai. Wa tawaddudin, dengan penuh kasih sayang, ya, kelembutan, ya, dan kasih sayang. Ya, kenapa kata beliau kenapa dinasihati kepada para ahli ilmu, kemudian orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mengajar, untuk memperhatikan pendidikan, dakwah dan pengajaran kepada para pemuda. Kenapa? Karena para pemuda tersebut butuh kepada butuh diayomi, ya, inayah, butuh diayomi, kemudian dilemah lembuti, ya, dirangkul, disayangi.
kemudian dicintai, ya, dan apa? Dianjurkan wa tahbibin lahu fil khair wa ahlihi. Kemudian senantiasa dianjurkan untuk apa? Untuk apa? Senantiasa apa? Dianjurkan untuk apa? Senantiasa apa? Berbuat baik kepada para pemuda dan kepada keluarganya. Hatta la yatakhaffatahu ahlul batil. Agar apa? Agar mereka tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang batil. Ya. Kalau para ahli ilmu, para guru, para pengajar tidak memperhatikan masa mudanya santri-santrinya, thalib-thalibnya, siswa-siswanya, maka mereka akan terpengaruhi oleh orang-orang yang senantiasa menyuarakan kebatilan, ya. Wa arbabul muharramat, dan orang-orang yang menyeru kepada apa? Keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena masa muda ini dia lagi mencari, fase lagi mencari, ya, lagi mencari jati diri. Kalau dia menemukan sosok teladan yang buruk, maka dia akan tumbuh dalam keburukan. Kalau dia menemukan teladan guru yang baik, maka dia akan tumbuh dalam kebaikan. Ya. Inilah fase muda. Ya, inilah fase muda. Maka Nabi SAW juga mewasiatkan kepada ahli ilmu. Walihada hirsus sahaba radhiyallahu anhum ala tahqiqi hadhil ma'ani al-jalila kama jaa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu kana idza ra'a syababa qala marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wasi'alakum fil majlis wa an nufhimakum al hadith fa innakum khulufan wa ahlul hadith ba'dana. Allahu akbar. Wa kana yuqbila ala syababi fayaqulu lahu ya bna akhi idza syakakta fi syai'in fas'alni hatta tastayqina fa innaka in tansarif 'alal yaqini ahabbu ilayya min an tansarifa 'ala syak. Allahu akbar. Ini diantara walihada, ya, hirsus sahabah. Maka dengan itu semua, ya, yang tadi Nabi SAW menganjurkan untuk mengajarkan dan memperhatikan pendidikan siapa? Para pemuda. Maka para sahabat, ya, mengamalkan hal tersebut, mengaplikasikan nasihat dan wasiat Nabi SAW tersebut, ya. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya apabila Abu Sa'id Al-Khudri, beliau adalah seorang sahabat yang senior juga, melihat para pemuda, maka apa yang dikatakan? Marhaban biwasiyati Rasulillah SAW. Selamat datang wahai para pemuda. Selamat datang kerana penuntut ilmu, yaitu dengan apa? Dengan apa? Nasihat-nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di lingkungan nasihatnya Rasulullah SAW. Marhaban biwasiyati Rasulillah SAW. Ya, ini ya. Tatkala Abu Sa'id Al-Khudri bertemu dengan pemuda yang ingin belajar, ingin duduk dalam majelis ilmu, ingin menuntut ilmu, maka beliau mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah SAW. Selamat datang kalian, yaitu yang senantiasa semangat dengan apa? Wasiat-wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwasi'alakum fil majlis. Kami diwasiati Nabi SAW untuk melapangkan bagi kalian majelis. Masya Allah, ini pemuda yang datang nih. Selamat datang. Kami langsung dikabarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memberikan kepada kalian. Jangan ya, di masa kita sekarang masih muda, udah jangan dulu. Ini orang-orang tua. Biasanya gitu kan? Pernah lihat nggak? Pernah nemuin? Nah, ini karena ketidaktahuan mereka tentang hadis-hadis Nabi SAW. Dilihat masih muda masuk, udah duduk di belakang, yang masuk udah jangan. La ilaha illallah. Ini karena kedangkalan terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak mengertinya mereka tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, maka Abu Sa'id Al-Khudri karena paham dengan sabda Nabi SAW, wasiat Nabi SAW tentang memperhatikan pendidikan para pemuda, maka dia mengatakan marhalan biwasiyati Nabi SAW. Marhaban biwasiyati Rasulullah SAW. Selamat datang di telaganya atau di nasihat-nasihatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dahulu dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an wasi'alakum, untuk melapangkan bagi kalian. Masya Allah, harusnya diberikan tempat yang spesial bagi para pemuda ketika dia masuk menuntut ilmu. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mewasiati untuk apa? Nuwasi'alakum, melapangkan bagi kalian untuk bermajlis, fil majlis. Wa an nufahimakum al hadith, dan untuk memahamkan kepada kalian satu hadis. Masya Allah. Ini, ya, ininya para sahabat tentang para pemuda. Fa innakum khulufan. Kenapa alasannya? Karena kalian adalah generasi yang akan menggantikan kami. Khuluf. Ya, wa khalafa ba'duhum, dalam Quran surat Maryam. Wa khalafa ba'duhum min ba'din adaun khalfan. Wa khalafa ba'duhum khalfan aw khalfun, ya, ada salat wa taba'u syahwat, dan datanglah generasi yang mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Fasayulqina ghayya, ya, kami akan lemparkan mereka ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa khalafa min ba'dihim, ya, wa khalafa min ba'dihim khalfan aw khalfun adaa'us shalah. Ya, dan datanglah generasi setelah generasi terbaik ini, orang-orang yang akan datang, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Maryam, ya, generasi yang mereka menyia-nyiakan salat dan lebih cenderung mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu, malas, enggak dilawan, ikuti syahwat. Ya, bosan, nggak tahu ngapain, duduk aja, nggak produktif, ya. Padahal waktunya setiap hari itu berjalan dan akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Sebagaimana dalam hadis yang tadi, masa muda ini Allah akan memintai pertanggungjawaban secara khusus. Maka kira-kira ikhwan, apa jawaban kita kepada Allah? Apa jawaban kita kepada Allah? Kalau Allah bertanya, usiamu, antum habiskan untuk apa? Antum sudah difasilitasi oleh orang tuamu untuk belajar, ya, dimasukin ke pondok pesantren, hidup dengan lingkungan orang-orang baik. Kira-kira apa jawaban kita, ikhwan? La haula wala quwata illa billah. Apa jawaban kita di hadapan Allah? Antum sudah difasilitasi oleh orang tuamu bayar mahal-mahal. Walaupun di kita nggak mahal, di tempat lain misalnya. Sudah dibayar mahal-mahal untuk masuk ke pondok pesantren, hidup di lingkungan yang baik, dikelilingi oleh guru-guru yang paham agama. Masya Allah. Kira-kira punya alasan apa kita? Kemudian kenapa antum masih saja melakukan ini? Apa jawaban kita kalau Allah tanya seperti itu? Sudah dilingkungi oleh orang-orang yang baik, guru-guru, ustadz-ustadz yang senantiasa menasehati kalian, memotivasi kalian. Kira-kira apa jawaban kita di hadapan Allah kelak tentang usia ini? Maka sekali lagi perhatikan ikhwan, ya. Perhatikan, duduk aja bengong, nggak tahu ngapain. Padahal bisa saja ngambil buku sambil baca, sambil murojaah, bisa sebenarnya. Tapi ada apa? Kenapa dihabiskan dengan bengong? Ya, kalau mungkin ngobrol, diskusi, ya, mungkin lagi bosan misalnya kan, diskusi, kemudian ngobrol, cerita tentang pengalaman, cerita tentang, ya nggak masalah. Yang penting selagi itu bukan maksiat. Selagi itu bukan maksiat, nggak apa-apa. Namun kalau sudah kosong nih, nggak ada apa-apa lagi, teman-teman daripada tidur, antum nggak tidur, terus antum diam aja bengong. Coba ambillah kita wudu, gitu kan, nggak bisa tidur wudu, ambillah buku,
kitab yang sudah dibagikan muqarrar sembari menghafal. Masya Allah, manisnya ikhwan kehidupan kalau kita lalui seperti itu. Cuman karena itu syaitan senantiasa datang, hawa nafsu kita, wattaba'u syahwat, mengikuti apa? Hawa nafsu. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan fa innakum khulufun fa innakum khulufuna, karena kalian adalah generasi yang akan menggantikan kami kelak. Nih ya. Nggak mungkin anak terus berada di sini, kawan. Nggak mungkin asatidah yang antum lihat sekarang ini. Siapa saja asatidah yang antum kenal? Senior, ustaz yang senior, yang mereka istiqomah di atas dakwah tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang daripada kesyirikan, mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melarang daripada apa-apa yang tidak pernah dicontohkan dan diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, dalam urusan ibadah khususnya. Ya. Siapa ustaz-ustaz yang antum lihat? Apakah mereka akan bertahan kekal selama-lamanya di dunia ketika antum sudah di usia mereka? Kan nggak mungkin kan? Terus siapa yang akan gantikan mereka kalau antum nggak mau semangat dari sekarang? Kalau antum nggak mau sungguh-sungguh belajar, siapa yang gantiin mereka nanti? Makanya di sini Abu Sa'id Al-Khudri, masya Allah, mengatakan fa innakum khulufuna, kalian orang-orang yang akan menggantikan kami. Ya, generasi kita akan hilang, generasi ya kami ya. Walaupun mungkin usia nggak terlalu jauh berbeda, itu nanti akan habis dan akan digantikan oleh generasi kalian. Apalagi generasi ustadz-ustadz kita yang senior, para ulama kita akan habis. Nggak mungkin mereka bertahan 100 tahun di muka bumi ini, 200 tahun, nggak mungkin. Nah, siapa yang akan gantikan mereka kalau kita ini nggak mau semangat, kita ini balas-malasan, maka jadilah kita generasi yang malas-malasan kalau kita tidak mau perhatikan dari sekarang. Kita akan hidup di generasi yang gak ada lagi tokoh sosok yang berilmu, dan itulah yang sangat kita khawatirkan. Yang kata Nabi SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qalbil ibad. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu ini dengan cara apa? Mengambilnya dari hati-hati para ulama. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama atau biwafatil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan ambil ilmu ini dengan apa? Wafatnya para ulama. Fa in lam yabqa, apabila tidak aliman, tidak lagi tersisa seorang ulama, karena tadi generasi setelah mereka itu malas-malasan, nggak mau belajar, nggak mau fokus untuk belajar agama, tidak mau mendalami agama, mau belajar agama sekedar yang penting hadir, itu saja. Maka nggak ada lagi orang yang berilmu, nggak ada lagi orang yang faqih. Ya, maka apa? Ittakhadun nas ru'usan juhalan, bukan sekedar juhalan, tasdid. Ya, sigha mubalaghah. Ya. Maka manusia akan mengangkat orang-orang yang sangat bodoh. Ya, ini sigha mubalaghah dari kata juhalan. Ya. Manusia akan mengangkat orang-orang yang bodoh akan menjadi pemimpin. Ya. Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya kepada pemimpin-pemimpin tersebut bighairi ilm, dengan tanpa ilmu. Ya. Fa'adallu, kemudian mereka berfatwa, dan fatwa mereka itu apa? Sesat dan menyesatkan. Apakah kita biarkan hal ini datang, ikhwan? Ini kabar dari Nabi. Ini kabar dari Nabi, artinya akan terjadi, dan kita sudah mulai melihat kejadiannya. Para pemimpin, para tokoh-tokoh yang diangkat oleh manusia itu enggak lagi bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Bagaimana loyalitas, bagaimana wala, bagaimana bara'. Bagaimana kita berloyalitas, bagaimana kita berlepas diri. Yang itu dicontohkan oleh para nabi. Nabi Ibrahim misalnya berlepas diri dari ayahnya yang penyembah berhala. Inni bari'u mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan. Sampai kapan? Hatta tu'minu billah. Sesungguhnya kata Nabi Ibrahim, saya berlepas diri dari kalian terhadap apa yang kalian sekutukan selain Allah. Kami kufuri apa yang kalian sekutukan tersebut. Kami ingkari, kami enggak mau setuju, kata Nabi Ibrahim.
kafarna bikum wa bada bainana, dan muncullah bainana wa bainakum adawah, muncullah di antara kita permusuhan. Maka itu sebenarnya millata Ibrahim, annal hanifiyata millata Ibrahim. Inilah jalan agama Nabi Ibrahim yang lurus yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Bukan hanya kita, Nabi Muhammad diperintahkan untuk apa? Anittabi millata Ibrahim. Ya, walaqad awsayna. Ya, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada nabi-nabi sebelum engkau, kepada engkau wahai Muhammad, dan nabi-nabi sebelum engkau, anittabi millata Ibrahim, agar kalian mengikuti apa? Milahnya Nabi Ibrahim. Dan inilah milah Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kafarna bikum, kami ingkari, kami kufuri keyakinan kalian itu yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau mentauhidkan Allah. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Nampak muncullah permusuhan di antara kita. Maka inilah hakikat agama Nabi, permusuhan. Beda dengan kita saat ini, toleransi dan lain sebagainya sampai bablas. Ya, Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Wa bada bainana wa bainakumul adawah. Nampak di antara kami dan kalian permusuhan, karena nggak mungkin sinkron antara ahlu syirik dan ahlu tauhid, nggak mungkin sinkron. Sampai kapan bisa sinkron? Hatta tu'minuna billah, sampai kalian beriman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah ukhuwah. Ya. Namun kalau selagi mereka di atas kesyirikan, yang ada adalah apa? Diingkari. Ya. Terjadi di zaman kita saat ini. Datang kunjungan tokoh kufar yang mengatakan Allah itu apa? Memiliki anak, yang Allah ancam dalam Quran surat Maryam ayat 90. Ya. Takadus samawati wal ard yatafattaruna. Ya, hampir langit dan bumi itu hancur. Kenapa? Anda'u lirrahmani annalahu walada. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Ar-Rahman itu memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahman, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu yattakhidul walada, itu memiliki anak. Ya. Nah, di zaman kita saat ini orang-orang yang kufur seperti ini di sanjung-sanjung, dialu-alukan, ya. Tidak ditampakkan permusuhan, padahal Allah dalam Al-Qur'an jelas harus ditampakkan permusuhan antara kita. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Fath. Ya, benar nggak? Ayat terakhir daripada surah Al-Fath. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Siapa orang-orang bersama dengan beliau? Para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Asyidda, sangat keras, 'alal kuffar, terhadap orang-orang kafir, waruhama bainahum, dan penyayang di antara mereka. Inilah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di zaman inilah karena kedangkalan, maka kita kalau tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah, ya, dalam Nawaqidul Islam yang alhamdulillah kita sudah hafalkan, kita sudah jelaskan syarahnya ya secara ringkas dari kitab Syekh bin Baz rahimallahu taala. Ya, kemudian Qawaidul Arba' yang alhamdulillah kita sudah selesaikan juga, baik dari hafalan dan juga syarah yang singkat. Kalau kita tidak memahami hal tersebut, maka terjerumuslah kita kepada toleransi yang kebablasan. Ya, nggak boleh kita dalam hal ini. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalian adalah generasi yang pengganti kami, yang akan menggantikan kami. Maka kalian harus kokoh, harus kuat. Ilmu kalian datang di majelis-majelis Rasulullah SAW, yaitu dengan majelis wasiat Nabi SAW, dibukakan, dilapangkan, dilayani. Makanya antum itu harus dilayani, dan itulah bentuk untuk pengamalan hadis Nabi SAW. Wa ahlul hadis ba'duna, dan kalian juga apa? Akan menjadi generasi-generasi ahlul hadis setelah kami. Wa kana yuqbalu ala syabab fayaqul, kemudian beliau juga apa? Menyambut para pemuda, kemudian mengatakan apa? Ya bena akhi, wahai anak dari saudaraku, idza syakakta fi syai'in fas'alni hatta tastayqina.
Apabila engkau ragu-ragu dalam sebuah permasalahan, dalam sebuah hadis, maka tanyakan kepadaku. Maka ini ikhwan, jangan sungkan untuk enggak bertanya. Ini diantara dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Maka antum, ana itu sangat senang ikhwan dengan antum semangat, senang banget. Ya. Karena enggak mungkin ana selama-lamanya seperti ini. Akan ada generasi nanti antum yang akan menggantikan. Kalau antum nggak belajar, antum nggak sungguh-sungguh, maka kita kira siapa lagi? Apakah berharap kepada orang-orang yang di jalanan yang suka tawuran? Apakah kita berharap kepada mereka untuk kebaikan negeri ini yang kita cintai ini? Apakah kita harus berharap kepada orang di bawah kolong jembatan yang nggak mau belajar dan maunya minta-minta? Apakah berharap kepada orang-orang seperti itu? Atau berharap kepada orang-orang yang terpengaruh dengan pola hidup budaya barat, budaya-budaya orang kufur? Apakah kita berharap kepada mereka dengan baiknya negeri ini? Wallahi tidak ya ikhwan. Kita tidak akan berharap kepada orang-orang seperti itu. Yang kita harapkan antum yang belajar agama, belajar akidah yang hak, belajar tuntunan dan sunnah-sunnah Nabi SAW, belajar bagaimana para sahabat mengaplikasikan dan mengamalkan agama Islam ini. Itu yang kita harapkan ikhwan fillah azanallahu wa yakum. Ini nasihat-nasihat dari para ulama, Masya Allah. Ini goresan nasihat mereka itu sangat berharga ikhwan. Ya, apabila engkau ragu suatu perkara, suatu permasalahan, maka tanyakan kepadaku sampai engkau apa? Yakin. Tidak ada lagi keraguan-raguan. Kenapa? Fa innaka intasrif alal yaqin ahabbu ilayya min an tasrifa ala syak. Kenapa? Karena engkau meninggalkan majelis ini dalam keadaan engkau faham, engkau yakin, engkau sudah tahu, itu lebih baik, lebih aku sukai daripada engkau berpaling dari majelis ini kemudian antum enggak paham. Nah, ini contoh ikhwan. Ini contoh. Ya, jadi kita setelah materi selesai, itu ada sesi pertanyaan, ditanyakan hal-hal yang mungkin antum kurang paham. Ya, kita nggak tahu atau mungkin terjadi kemudian bingung kita apa hukumnya, ditanyakan ikhwan. Ya, daripada kita selesai dari majelis ini kemudian membawa keraguan-raguan. Ini apa ya tadi dijelaskan? Ya, hukumnya bagaimana? Bagaimana pendapat ulama tentang ini? Bagaimana Al-Qur'an? Bagaimana sunnah menyimpulkan tentang permasalahan ini? Ditanyakan. Ya, itu lebih dicintai oleh Abu Sa'id Al-Khudri, para sahabat Nabi SAW, daripada engkau beranjak dari majelis selesai kemudian engkau di atas keraguan-raguan. Ini kata beliau. Kemudian wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu idza ra'a asy-syabab yatlubuna al-ilma qala marhaban marhaban bi yanabi'il hikmah wa masabihidh dhulami khulqanis thiyabi jududil qulubi julusil buyuti rihani kulla qabihatin. Masya Allah. Ya, juga siapa? Abdullah bin Mas'ud apabila melihat pemuda yang mereka menuntut ilmu, ya, para pemuda yang mereka semangat gemar menuntut ilmu, maka mereka Abdullah bin Mas'ud mengatakan marhaban biyanabi al-hikmah, ya. Selamat datang di tempat perjual, ya Nabi. Ya Nabi itu tempat berjual beli. Maksudnya apa? Tempat perniagaan hikmah yang penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu. Ya. Wa masabihidz dzulami, dan juga di tempat cahaya yang menerangi kegelapan. Masabih jamak dari misbah. Ya, misbah lampu yang menerangi. Dzulami itu gelap. Ya, selamat datang di tempat perniagaan yang penuh dengan hikmah. Kemudian di mana? Di tempat yang terang menerang yang menerangi kegelapan. Selamat datang kata beliau. Ya. Khulqanis thiyabi, ya. Yang apa? Ya.
apa pakaian-pakaian yang indah, ya, tempat pakaian-pakaian yang indah. Maksudnya apa? Di tempat menuntut ilmu tersebut atau di tempat para ulama, ya, karena di sini mengabarkan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud di antara ulama mufasir dari kalangan sahabat, ulama tafsir dari kalangan sahabat, ya. Maka tatkala melihat pemuda yang datang menuntut ilmu, beliau mengatakan, selamat datang di tempat perniagaan yang penuh dengan hikmah, di tempat yang terang menerang, yang menerangi kegelapan. Kemudian di tempat yang diberikan pakaian-pakaian yang indah, kata beliau, ya, dibungkus dengan pakaian. Artinya apa? Para pemuda tatkala masuk ke dalam fase menuntut ilmu agama, dia akan mendapatkan pakaian-pakaian yang bagus. Ya, artinya apa? Cara bersikap, cara berperilaku itu kan pakaian. Pakaian itu disebut apa? Menutupi. Ya, fungsi pakaian apa? Menutupi. Itu fungsi pakaian. Maka fungsi dari ilmu, fungsi dari tempat menuntut ilmu itu menutupi apa? Buruk-buruknya kita. Artinya apa? Keburukan kita akan hilang, akan digantikan dengan akhlak-akhlak para penuntut ilmu. Paham tuh? Seperti itu. Wajududil qulub, dan apa? Hati senantiasa diperbaharui. Di tempat yang hati senantiasa diperbaiki. Wajulusil buyut wa raihani kulla qabiha. Dan apa? Raihan itu wewangian, ya, atau mengharumkan segala sesuatu yang buruk. Artinya orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu itu akan memberikan aroma yang baik kepada masyarakat. Maka aneh kalau kita sudah selesai belajar, kita balik ke masyarakat nanti, kemudian masyarakat malah tidak suka dengan sikap dan perilaku kita, tidak suka dengan akhlak kita yang buruk. Aneh, berarti belajarnya salah. Maka di sini disebutkan akan menebarkan wewangian daripada apa yang dia sudah pelajari tersebut. Masyarakat akan senang, akan rindu dengan kedatangannya, akan terpengaruh dengan kebaikannya. Masya Allah. Maka beliau menyebutkan, wa wasayas salaf rahimahumullah li syabab wa inayatuhum bihadhil marhala kabiratun jiddan wa fi hadhihi risalah min wasiyya as-salaf li syabab intaqaitu jumlatan minha ma'a ta'liqin yasirin ala kulli wasiyatin. Kata beliau, maka dengan hal tersebut muqaddimah, kan kita baru di muqaddimah, ya Pak, baru di muqaddimah. Ya, maka wasiat-wasiat para salaf, para ulama-ulama dahulu dan penjagaan mereka kepada para pemuda dan usia muda itu sangat besar, kata beliau. Ya, maka dalam kesempatan ini, dalam risalah ini, dalam tulisan yang singkat ini, kata beliau, ya, yang beliau kasih judul min wasayas salaf lisyabab, di antara wasiat-wasiat para ulama salaf kepada para pemuda, intaqaitu jumlatan minha. Ya, saya cantumkan beberapa hal daripada nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat salaf, ya. Ma'a ta'liq, ya, dan juga diberikan catatan-catatan yang ringkas ala kulli wasiyatin, di setiap wasiat, ya. Jadi ketika ulama dalam kitab ini memberikan wasiat, maka beliau kasih ta'liq, kasih catatan apa yang dimaksudkan oleh ulama tersebut. Baik, sebelum kita masuk al-wasiyatul ula, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, nasihat yang pertama. Atau kita bahas, ikhwan, nasihat yang pertama. Baik. Ini udah jam 9.54. Insyaallah kita sampai jam 10 aja biar enggak nanggung. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, kalau enggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Kita bacakan wasiat yang pertama. Ada pertanyaan ya, ikhwan? Terkait dengan hal ini, fase muda, fase yang kita sudah bacakan tadi, dalil tentang fase muda akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, silakan ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, 5 menit kita akan ambil wasiat yang pertama. Al-wasiyatul ula. Al-wasiyatul ula. Wasiat yang pertama atau nasihat, ya, al-wasiyatul ula. Nasihat atau wasiat yang pertama. An Abil Ahwas qala, dari Abu Ahwas beliau berkata, qala Abu Ishaq wa huwa Amrun as-Sab' afwan wa huwa dari Abu Ahwas beliau berkata, qala Abu Ishaq berkata, dan dia adalah Amr as-Sab'i, Amr as-Sab'i wa huwa Amrun as-Sab'i. Dia Amr as-Sab'i. Ini Amr as-Sab'i. Ini perkataan Amr as-Sab'i, yaitu Abu Ishaq, yang diriwayatkan dari Abi Ahwas. Apa kata beliau? Ya ma'syaras syabab iktanimu. Wahai para pemuda, kata beliau, ya ma'syaras syabab iktanimu. Wahai para pemuda, perhatikanlah oleh kalian. Apa yang diperhatikan? Ai syababakum, yaitu usia muda kalian. Apa kata beliau? Qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayatin. Ya, kata beliau, ini beliau menceritakan apa? Menceritakan kisahnya. Beliau mengatakan, wahai para pemuda, ya, perhatikan oleh kalian. Apa yang diperhatikan tadi? Usia muda kalian. Kemudian beliau menceritakan tentang apa yang beliau lakukan. Qallama tamurru bi lailatun, sangat sedikit setiap malam yang saya lalui, ya, illa wa aqra'u fiha alafa ayat, kecuali saya membaca di sana 1000 ayat, ya. Artinya beliau membaca Al-Qur'an setiap malamnya, kecuali waktu yang sedikit itu beliau nggak baca, tapi kebanyakan malamnya dipenuhi dengan apa? Bacaan Al-Qur'an. Yang paling beliau paling minimal yang beliau baca berapa? 1000 ayat. Wa inni la aqra'ul baqarah fi raq'atin. Sesungguhnya saya membaca surah Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Masya Allah. Ya, antum bisa nggak? Surah Al-Baqarah ini bukan juz 1, juz 2, surah Al-Baqarah beliau baca dalam 1 rakaat. Berapa juz itu? 3 juz kurang lebih. Ya. Ya, ini beliau sebutkan. Ini masa muda. Beliau menceritakan tentang dirinya, pengalamannya. Wa inni la asumu asyhurul hurum. Dan saya selalu berpuasa di setiap bulan haram. Bulan haram itu ada berapa, ya, kawan? Bulan haram ada berapa? Belum ada yang tahu. Siapa yang tahu bulan haram itu ada berapa, ya, syabab? Dalam Quran surat At-Taubah Allah sebutkan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan
Hitungan bulan, bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 syahran. Berapa? 12 bulan. Minha, ya, pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha diantaranya apa? Arba'atun. Berapa? 4. Arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Apa saja ikhwan? Nah, sebutkan salah satunya. Masa nggak bisa ikhwan? Hah? Ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan atau diagungkan. Bulan apa saja? Coba sebutkan salah satunya, satu aja. Hah? Wah, Ramadan. Yang lain, ada yang lain? Hah? Kok Juni? Ada si Juni. Kita bahas. Ini bulan Hijriah ya kawan. Bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Hah? Apa? Bulan Juni. Astagfirullah. Gimana tulab? Hah? Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Tadi Ramadan enggak masuk. Apa? Coba sebutin apa yang antum tahu. 4, satu aja. Kalau satu udah dijawab, kita akan jawab yang lainnya. Hah? Muharram. Itu namanya sendiri Muharram. Itu Muharram itu hitungannya yang pertama dari hitungan 12 bulan itu dia bulan keberapa? Muharram. Kita kalau pergantian tahun Hijriah di bulan apa? Hah? Insyaallah. Ini perlu nih kita belajar nih. Jumlah bilangan bulan itu di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kita akan singkat, kita akan berikan peringkas di sini. Ya. Catat lagi. Habis. Nah, coba dibaca. Coba dibaca. Ringkasan itu ringkasan dari 12 bulan Muharram. Coba dibaca. Kelihatan nggak? Coba dibaca yang kencang. Yang kencang, yang kencang. 1 2 3. Wahid itsnain tsalatsa. Baik, itu singkatannya. Apa mu itu apa? Muharram. Safar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Musa, Juju, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Kemudian apa? Rosha, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu cara ringkasnya. Kenapa bengong Arba? Itu ringkasannya. Musa, Juju, Rosha, Dzu. Musa, Juju, Rosha, Dzu.
Muharram, Safar atau Safar, Musarara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sekarang kita berada di Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, atau Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu. Ada 12 bulan. Itu yang Allah sebutkan. Mana saja bulan haram di situ? Coba ditunjuk. Tadi sudah dijawab satu apa? Muharram. Bulan haram satu. Ini Safar. Enggak. Enggak. Dzulqa'dah. Terus kadang-kadang nyata sering dibuka kali ya. Dzulqa'dah terus enggak. Apa lagi? Enggak. Apa? Rozak. Emang ada rozak? Apa? Yang benar ucapinya. Udah benar tadi tapi bukan rozak. Apa? Yang lain? Rojab. Rozak. Apa bukan ini rojab. Mana tadi? Kemudian apa terakhir satu lagi? Satu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, terus apa lagi? Bulan haram. Satu lagi. Ya ikhwan. Baik, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gimana antum? Nah inilah makanya kita di sini antum dalam penghitungan waktu liburan atau waktu libur atau jadwal penelponan itu di awal bulan Hijriah. Biar antum tahu. Inilah kaum muslimin gak tahu tentang kalender mereka sendiri gimana. Ya. Orang Islam kalendernya aja nggak ada. Gimana? Sesuatu yang simple dan sederhana sebenarnya. Penting ikhwan, karena disinilah dengan penanggalan inilah banyak sekali kejadian-kejadian disebutkan dengan peristiwa-peristiwa ini. Makanya penting, ini penting untuk kita ketahui tentang syariat. Ya, syariat haji di bulan apa? Syariat haji di bulan apa? Kita berhaji di bulan apa ikhwan? Puasa wajib di bulan apa? Ramadan. Terus kalau Idul Fitri di bulan apa? Sya'ban. Mundur antum Allah. Apa tadi? Syawal. Kan setelah Ramadan setelah Ramadan apa? Setelah bulan Ramadan apa? Syawal. Nah, terus hajinya kapan? Sepuluh hari pertama bulan yang kita dianjurkan untuk berpuasa, kemudian hari Arafah. Itu bulan apa itu? Anak kasih bocoran dah. Dzulqa'dah apa Dzulhijjah? La haula quwata illa billah. Dzulhijjah ya ikhwan, Dzulhijjah. Dzulhijjah. Makanya disebut Dzulhijjah karena ada haji. Memiliki atau ada hijjah, haji. Dzulhijjah. Paham itu ya ikhwan? Nah, ini dihafalkan lagi. Ini harus pengetahuan ini. Ya. Muharram itu bulan haram. Rajab bulan haram yang kedua.
Dzulqa'dah bulan haram yang ketiga, Dzulhijjah bulan haram yang keempat. Itulah 4 bulan yang kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan haram. Hadisnya mana tentang bulan tersebut? Nabi menyebutkan apa? Ya, dalil tentang bulan-bulan tersebut, bulan haram tersebut, kata Nabi SAW, salasun mutawaliyat, ada 3 yang berturut-turut, ada 3 bulan yang berturut-turut. Wa Rajabul Mudhar, yang berturut-turut mana ikhwan? Coba sebutin. 3 bulan yang berturut-turut, bulan yang haram. Coba, yang anak kasih tanda, mana yang berturut-turut? Kok Rajab lagi yang berturut-turut? Berkesinambungan dari 1 bulan ke bulan berikutnya, kemudian bulan berikutnya. Coba sebutkan, Fairuz. Terus, nah itu berturut-turut itu, nggak ada jeda. Benar nggak? Itu kata Nabi SAW, salas mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Dan satunya kata Nabi SAW, wa Rajabul Mudhar. Kata Nabi SAW dari riwayat Muslim, ya. Rajab yaitu bulannya kaum Mudhar. Kenapa? Kaum Mudhar itu suka mengagungkan bulan tersebut. Kenapa disebut Rajabul Mudhar? Kenapa kaum Mudhar itu sangat, mereka lebih, memang semua kaum di Arab itu memperhatikan bulan-bulan haram. Nggak boleh perang, nggak boleh. Pokoknya kalau kena di bulan ini nggak boleh perang. Walaupun mereka lagi bermusuhan, ditahan dulu. Tahan dulu, jangan perang dulu. Kenapa? Nggak boleh. Ini dimuliakan oleh orang Arab, bulan ini. Ya. Jadi ketika masuk ke bulan-bulan ini, mereka nggak berperang. Ya. Nah, maka kata siapa? Siapa di sini? Ya. Sabi' ya. Ya, Amr As-Sabi', beliau mengatakan apa? La asumu ashhurul hurum. Saya berpuasa pada bulan-bulan haram. Itu bulan-bulan itu. Karena memang kita dianjurkan banyak berpuasa di bulan-bulan itu. Para ulama banyak menganjurkan kita untuk berpuasa di bulan-bulan tersebut. Kemudian apa? Wa thalathata ayyami min kulli syahrin. Dan juga beliau berpuasa, ini masa mudanya beliau ini. Beliau mengatakan, ya. Mungkin menjelaskan tentang umurnya, bahwa amru harusnya umru. Mungkin ada waw di sini. Sabi'iyu 7. Nanti kita lihat ta'liq dari beliau. Ya. Ini qala Abu Ishaq. Kemudian dijelaskan wahwa, dan dia Amrun ada wawunya masalahnya ini. Kalau bahasa Arab ada Amrun itu Amar. Tapi ini umur kayaknya. As-sabi'iyyu, kalau bisa dibilang usia berapa? 7 tahun. Wa huwa amru sabi'iyyu. Bisa jadi ini umurnya 7 tahun. Atau wallahu a'lam. Ya, kita lihat nanti ta'limnya, karena sini ada lambang atau tanda penjelasan beliau. Ya, dia mengatakan, dia apa tadi yang pertama? Setiap malam itu senantiasa membaca 1000 ayat, kecuali di beberapa malam saja. Kemudian apa? Membaca Al-Baqarah dalam satu rakaat. Yang ketiga, berpuasa di setiap bulan haram. Yang keempat, berpuasa salasata ayyam min kulli syahrin, 3 hari di setiap bulan. Berarti disebut puasa apa ini? Ayyamul bid. Ya, Ayyamul bid. Karena tanggal berapa Ayyamul bid? Ayyamul bid tanggal berapa? 13, 14, 15. Ya, jadi setiap bulan Hijriyah itu ketika masuk ke tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 itu dianjurkan untuk berpuasa Ayyamul bid. Ya, hari-hari bid itu putih. Hari-hari pemutihan maksudnya. Ya, diputihkan maksudnya catatan-catatan, ya, mungkin dosa-dosa kita yang di Ayyamul bid. Ya, karena Nabi itu identik ketika penghapusan dosa atau pengangkatan pahala atau pencatatan amal itu selalu identik dengan ibadah puasa. Ya. Puasa Senin Kamis misalnya, Nabi ditanya tentang puasa Senin Kamis,
Maka Nabi menjawab apa? Pada hari Senin, Kamis itu apa? Hari di mana malaikat naik dan turun untuk apa? Laporan. Laporan apa? Tentang amalan. Maka saya cinta amalanku diangkat, dilaporkan kepada Allah dalam kondisi aku berpuasa. Itu amalan puasa itu selalu identik dengan penghapusan dosa atau penulisan amal atau penetapan amal. Ya. Jadi dalam setiap pekan itu ada pelaporan pahala kepada Allah, yaitu Senin Kamis. Kemudian setiap bulan itu apa? Setiap di Ayyamul Bid. Ya. Kemudian setiap tahun apa? Ramadan. Ya. Kemudian disebut Sya'ban ya, Sya'ban itu diangkat juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban. Ya. Di bulan Sya'ban. Maka Sya'ban juga itu Nabi SAW menganjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Ada hadisnya kan dari Aisyah. Nabi itu tatkala masuk bulan Sya'ban itu banyak berpuasa kecuali beberapa hari saja beliau enggak berpuasa. Ya, karena itu diangkatnya amalan. Selalu identik ketika amalan diangkat, penghapusan dosa, pelaporan amalan, pencatatan amal itu selalu identik dengan amalan puasa. Nah, ini 3 bulan, 3 hari di setiap bulan. Kemudian apa? Wal itsnain wal khamis. Ya, kemudian saya juga berpuasa Senin dan Kamis. Masya Allah, ini membaca Al-Quran setiap malam 1000 ayat. Setiap sholat malam 1 rakaat Al-Baqarah. Masya Allah, ini masa mudanya ini, Tuhan. Kemudian apa? Berpuasa setiap bulan Muharram, setiap bulan haram, yaitu 4 bulan, banyak berpuasa. Kemudian berpuasa setiap bulan minimal 3 hari. Kemudian berpuasa Senin dan Kamis. Masya Allah. Tsumma tala, kemudian beliau membaca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Inilah syariat. Beliau bukan di sini, beliau bukan dalam bentuk apa? Riya, menceritakan amalan beliau, bukan. Ya. Jadi beliau menceritakan saya setiap malam itu sangat sedikit saya nggak baca Al-Quran. Artinya kebanyakan malam saya membaca Al-Quran 1000 ayat. Saya sholat 1 rakaat itu membaca surah Al-Baqarah. Saya puasa setiap bulan haram. Saya berpuasa 3 hari dalam sebulan minimal. Kemudian berpuasa Senin Kamis. Itu beliau sebutkan saya. Artinya beliau menceritakan ini bukan dalam tujuan untuk riya, pamer amalan, bukan. Tapi apa? Menceritakan agar menjadi motivasi. Bahwasanya usia muda itu diperhatikan dengan amalan-amalan itu, ya kawan. Alhamdulillah kita di sini puasa Senin Kamis kita sudah mulai. Tinggal nanti Ayyamul Bid nanti perlahan. Ya, perlahan. Nanti ketika masuk bulan-bulan haram kita akan anjurkan antum untuk banyak berpuasa. Ya, bulan-bulan haram. Walaupun tidak full tapi paling tidak setiap ada hari-hari di situ antum banyak berpuasa di situ. Kayak itu, ikhwan. Ini kita lakukan, ikhwan. Ya, beliau menyebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat dari Tuhanmu hendaklah engkau ceritakan. Maksudnya apa? Menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada beliau. Kepada siapa? Abu Ishaq. Abu Ishaq ini menceritakan nikmat-nikmat Tuhannya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu merupakan nikmat dari Allah. Ya, ibadah yang kita lakukan, taufik, hidayah yang kita dapatkan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini satu bahasan ini kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, jadi beliau menceritakan ini bukan tujuan untuk riya, pamer amalan, bukan. Untuk memotivasi bahwasanya usia muda itu dilakukan dengan hal itu, ikhwan. Antum kaki antum masih kuat. Sekarang antum sholat malam itu sebenarnya bisa coba antum murojaah 1 juz atau 1 surah dalam 1 rakaat. Antum misalnya 4 rakaat lah, minimal 4 rakaat. Berapa surah berarti? Yang sudah hafal juz 28. Berarti rakaat pertama dia baca surah Al-Mujadalah. Rakaat kedua dia baca surah Al-Hasyr. Kemudian dia salam istirahat, doa, istighfar. Berdiri lagi untuk 2 rakaat yang berikutnya. Rakaat yang pertama dia baca surah apa? Al-Mumtahanah. Surah apa setelah surah Al-Hasyr? Al-Mujadalah, terus Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, ya.
Dia baca surah Al-Mumtahanah. Masya Allah, itu mungkin hafalan antum tuh. Tiap malam antum rutin, itu aja lah. Terus rakaat keempatnya atau rakaat kedua dari yang berdiri yang kedua kalinya setelah surah Al-Mumtahanah, As-Saff, dibaca itu. Besok malamnya lagi dilanjutin. Setelah surah As-Saff apa? Al-Jumu'ah. Masya Allah, rutin antum. Berarti kira-kira 2 malam itu habis 1 juz. 2 malam habis 1 juz. Benar nggak? Dipakai untuk sholat aja. Nggak mesti Al-Baqarah ya kawan, nggak mesti Al-Baqarah 3 juz antum, nggak mesti. 1 surah saja. Itu antum rutinkan, Masya Allah, mungkin hafalan kita tidak lagi nanti ketika maju tersendak-sendak dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Adapun di sholat witir itu memang dianjurkan apa? Surah Al-A'la. Ya, surah Al-A'la, kemudian Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Itu kalau witir. Antum tutup dengan witir. Ya, surah Al-A'la, kemudian surah Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ikhlas. Setelah itu baru antum istirahat lagi. Ya, di masjid sambil rebahan. Masya Allah, nikmatnya usia yang dilakukan dengan seperti itu. Fahimtum ya ikhwan? Fahimtum? Siap insyaallah mengamalkan? Siap? Insyaallah. Ya syabab, aina saut? Siap untuk mengamalkan ikhwan? Insyaallah ya, biidznillah taala. Ya dimulai, kalau enggak dari sekarang kapan lagi? Nunggu harus diwafatkan dulu sama malakul maut. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.